Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan uji validitas dan reliabilitas disusun oleh Dewi Rahayu, Saryanti, Elis Mulyawati, Lilis Kurniawati, Rita Wijiastuti, Siti Nurjana. Kami dari Fakultas Ilmu Kesehatan Program Studi Kebidanan Program Sarjana Setarapan Universitas Nasional. Pengertian dari validitas adalah ketepatan atau kecermatan suatu instrumen dalam pengukuran. Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah alat pengukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang. Adapun dari tujuan yaitu untuk mengukur kebenaran atau valid tidaknya suatu kuesioner. Tujuannya untuk meyakinkan bahwa kuesioner yang disusun akan benar-benar baik dalam mengukur gejala dan menghasilkan data yang valid. Adapun langkah-langkah dalam menentukan uji validitas dan reliabilitas yaitu yang pertama kita siapkan data Excel-nya. Saya di sini mengambil sampel pengetahuan satu variabel, pertanyaan 1, 2, 3, 4 dan 5. Kemudian ada pertanyaan total. Setelah itu, setelah didapatkan data untuk mengukur, kemudian kita siapkan SPSS. Program SPSS kita buat pada variabel view yaitu P1, P2, P3, P4, P5. Kemudian kita bikin total P. Setelah kita bikin total P, kemudian measure-nya kita ganti ordinal. Setelah measure kita ganti ordinal, kita lanjut ke data view. Data view adalah data copy paste dari data Excel, yaitu variabel pengetahuan P1, P2, P3, 4, P4, P5 kita copy paste. Nah, jumlah total respondennya adalah 30, kita ambil sampel 30. Kemudian setelah kita copy paste, kita lakukan langkah uji validasi, di mana langkahnya yaitu klik analyze. Kemudian kita klik correlate, klik bivariate. Kemudian dari 5 variabel dan totalnya yang sebelumnya di sebelah kanan kiri kita pindahkan sebelah kanan, kemudian correlationnya, personnya di checklist, kemudian tesnya di checklist dan flagnya di checklist. Kemudian kita klik OK. Setelah itu muncul hasil correlationnya. Dari P1, P2, P3, P4, P5 bisa kita lihat nilainya yaitu total P. Nah, yang mana di total P percent correlation-nya adalah P1 0,794, P2 0,782, P3 0,781, P4 0,760 dan P5 0,854. Yang artinya bisa kita nilai semua itu lewat interpretasi uji validitas. Yang pertama, kita harus mencari nilai R tabel terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan data R yang rumusnya DF N-2 0,05 N jumlah data yang diuji. Jadi R tabel DF sama dengan 30 min 2 sama dengan 28 atau 0,05 yang artinya sama dengan 0,3610. Nah, dari hasil itu bisa kita lihat di data R tabel yang mana DF sama dengan N-2, tingkat signifikansi untuk uji dua arah. Karena tadi hasilnya 30 min 2, hasilnya 28, bisa kita lihat tabel 28 di 0,05 yaitu 0,3610. Nah, bisa kita nilai yang kedua bandingkan nilai R tabel dengan nilai R hitung sesuai dengan kriteria. P1 tadi 0,794 lebih besar dari 0,3610, maka H0-nya diterima. Nah, bisa kita lihat ya di sini 0,794. Nah, diterima yang artinya alat ukur yang digunakan valid. Nah, begitu juga P2, P3, P4, P5 lebih besar dari 0,3610 yang artinya alat yang digunakan valid. Nah, setelah itu, setelah kita melakukan uji validitas, kita lakukan uji reliabilitas.
di mana langkahnya yaitu kita klik analyze, kemudian kita klik scale, kemudian reliability analysis. Kemudian semua item kita pindahkan 5 pertanyaan kecuali total. Di statistik kita klik scale if item delete. Kemudian continue, di model kita klik alpha, kemudian klik OK. Setelah itu muncul hasilnya reliability. Nah, dari sini kita bisa lihat case processing summary yang artinya total. 30 responden valid, kemudian reliability statistiknya end of item 5, yang artinya 5 pertanyaan. Cron bet alpha-nya 0,853, yang artinya lebih besar dari 0,3610. Dari reliability statistik, uji reliabilitasinya valid. Terima kasih, itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf, semoga ilmunya bermanfaat. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.